Jutaan orang menangis. Aku bakar dekorasi pernikahan suamiku yang diam-diam telah hamili asisten pribadinya di kantor. Aku buat mereka membayar dengan air mata. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Zaskia, anak tunggal dari Pak Hendra, pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di kota ini. Sejak kecil, aku tumbuh dikelilingi kemewahan, rumah megah dengan halaman yang luas, mobil-mobil mewah di garasi, dan liburan ke luar negeri setiap libur sekolah. Hidupku selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Puncak dari semua itu adalah ketika aku menikah dengan Randy, pria yang dulu kukira adalah hadiah terindah Tuhan untukku. Kami bertemu di kantor ayahku, saat dia masih menjadi karyawan baru di divisi pemasaran. Aku masih ingat jelas hari itu. Aku datang ke kantor ayah untuk menandatangani beberapa dokumen. Dari kejauhan, kulihat seorang pria berjas navy sedang berbicara dengan beberapa staf. Saat mataku bertemu dengan matanya, dia tersenyum, senyum yang entah kenapa membuat dadaku terasa hangat. Zaskia, kenalin ini Randy, karyawan baru kita, ujar ayah dengan nada bangga. Selamat bergabung, Randy, kataku sambil mengulurkan tangan. Terima kasih, Mbak, Ibu, atau? Randy terlihat canggung, membuatku tersenyum. Panggil saja Zaskia, jawabku singkat. Ada sesuatu dalam caranya bicara, tenang, penuh wibawa, dan tidak berlebihan, yang membuatku nyaman. Tidak seperti beberapa pria lain yang sering terlihat terintimidasi dengan statusku sebagai anak bos. Dari pertemuan itu, komunikasi kami mulai terjalin. Awalnya hanya obrolan ringan di kantor, lalu sesekali makan siang bersama. Hingga setahun kemudian, dia melamarku. Pernikahan kami digelar dengan megah di Hotel Bintang 5, dihadiri para pebisnis besar, artis, dan pejabat. Semua orang memuji kecocokan kami. Pasangan idaman, kata para karyawan kantor ayahku. Lihat mereka, cocok sekali. Randy itu beruntung dapat anaknya Pak Hendra, bisik tamu-tamu undangan. Aku percaya pada cinta kami. Randy selalu bilang padaku, aku hanya punya kamu, Kia. Dari dulu sampai nanti, kamu yang terakhir. Ia sering memposting foto kami di media sosial perusahaan, memberi caption manis seperti, bersama pendamping hidupku yang luar biasa. Aku tidak pernah meragukannya, sampai seseorang bernama Nadia datang. Nadia adalah asisten pribadi baru Randy. Gadis berwajah manis, kulit sawo matang, tubuh ramping, dan berpenampilan sangat sopan. Rambutnya selalu dikuncir rapi, dan ia selalu menunduk setiap kali berbicara denganku. Pertama kali aku bertemu dengannya di kantor, dia terlihat gugup. Selamat pagi, Bu Zaskia, sapanya lirih. Pagi, Nadia. Kamu baru ya di sini? Tanyaku. Iya, Bu. Baru seminggu. Saya banyak belajar dari Pak Randy, jawabnya sambil menunduk. Aku tersenyum sopan dan tidak berpikir macam-macam. Lagi pula, Nadia terlihat polos. Dia bahkan jarang menatap langsung ke arahku, seakan segan. Namun, sejak kedatangan Nadia, aku mulai merasa ada perubahan kecil yang sulit kujelaskan. Randy jadi lebih sering pulang larut malam. Saat kutanya, jawabannya selalu sama. Deadline proyek, Kia. Nadia bantu aku sampai malam, biar beres cepat. Awalnya aku memaklumi, tapi lama-lama, intensitasnya semakin sering. Bahkan di hari Minggu,
Ponsel Randy tetap berbunyi, dan di layar muncul nama, Nadia. "Mas, ini Nadia telepon," kataku suatu sore sambil menyerahkan ponselnya. Randy cepat-cepat mengambilnya. "Halo, Nadia? Iya, aku kirim filenya nanti." Nada bicaranya terdengar biasa saja, tapi aku menangkap sesuatu yang tidak kuketahui apa. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Toh, selama ini Randy tak pernah memberiku alasan untuk curiga. Bahkan di media sosial, dia tetap memamerkan fotoku, menyebutku istri terbaik. Namun, suatu malam, saat kami makan malam bersama di ruang makan, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, kamu gak capek? Belakangan kok sering banget lembur sama Nadia?" tanyaku hati-hati. Randy meletakkan sendoknya dan menatapku. "Kia, jangan salah paham. Nadia itu cuma staf. Dia kerja bagus, makanya aku percayakan beberapa hal ke dia. Lagian, masa iya kamu gak percaya sama aku?" Aku terdiam. "Bukan gak percaya, cuma aku takut kamu kecapean." Dia tersenyum tipis, lalu menggenggam tanganku. "Aku janji, semua ini demi masa depan kita. Percaya sama aku, ya?" Percakapan itu seharusnya membuatku tenang. Tapi entah kenapa, malah menimbulkan rasa aneh di dada. Beberapa minggu kemudian, aku datang ke kantor ayah tanpa memberitahu Randy. Saat aku masuk ke ruangan suamiku, dia sedang berdiri di dekat meja kerja, membicarakan sesuatu dengan Nadia. "Oh, Kia, kok enggak bilang mau datang?" Randy terlihat sedikit terkejut. "Aku kebetulan lagi di dekat sini, sekalian mampir," jawabku sambil tersenyum. Nadia langsung menunduk. "Permisi, Bu. Saya ke ruang arsip dulu." Mataku mengikuti langkah Nadia yang keluar. Aku memperhatikan gerak-geriknya, terlalu cepat, seakan ingin segera menjauh. "Mas, aku cuma mau kasih kamu makan siang," kataku sambil meletakkan kotak bekal di mejanya. Randy tersenyum. "Wah, terima kasih. Kamu selalu perhatian." Tapi di sela obrolan kami, aku melihat ponsel Randy di meja. Ada notifikasi chat masuk, dan di layar terlihat nama, Nadia. Pesannya singkat, "Mas, jangan lupa nanti." Jantungku berdetak cepat. Nanti? Nanti apa? Aku tidak bertanya saat itu. Aku hanya tersenyum dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi di kepalaku, pertanyaan itu terus berputar. Sore harinya, di rumah, aku mencoba bersikap biasa. Namun Randy kembali pulang larut malam. Saat kutanya, jawabannya sama, rapat dadakan. "Dengan Nadia?" tanyaku, mencoba terdengar santai. Dia terdiam sebentar, lalu berkata, "Iya, ada revisi proyek." Aku menarik napas dalam. "Mas, kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan dari aku?" Randy menatapku, kali ini agak kesal. "Kia, kamu ini kenapa sih? Aku kerja, demi kita. Nadia itu cuma bawahan. Udah, jangan dibesar-besarin." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku justru makin tidak tenang. Karena entah kenapa, senyum Nadia yang dulu terlihat sopan, kini terasa seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum ku ketahui, tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku akan mengetahuinya. Beberapa bulan belakangan, Randy semakin sering pulang larut malam. Awalnya aku masih berusaha memaklumi, memang sedang banyak proyek besar di perusahaan, apalagi posisi Randy sekarang cukup strategis. Tapi lama-kelamaan, alasan yang ia berikan terasa terlalu sering dan terlalu mirip. Suatu malam, dia sudah mengenakan kemeja biru yang biasa ia pakai untuk meeting,
Padahal hari itu seharusnya tidak ada agenda penting. Ada revisi proyek. Sayang. Aku harus selesaikan malam ini, katanya sambil memasukkan laptop ke dalam tas kulitnya. Aku menatapnya sambil memegang sendok sup. Revisi proyek lagi? Bukannya baru kemarin lembur? Dia tersenyum sekilas. Iya, tapi ini revisi mendadak. Kliennya rewel. Kia, kalau nggak aku tangani sekarang, bisa berantakan. Aku mengangguk, walau dalam hati ada sedikit rasa tidak nyaman. Apalagi akhir-akhir ini, Nadia mulai sering ke rumah malam-malam dengan alasan membawa dokumen. Suatu malam, saat hujan gerimis, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dan mendapati Nadia berdiri di depan, mengenakan jas hujan tipis. Tangannya memegang map coklat tebal. Permisi, Bu, ini ada dokumen urgent untuk Pak Randy, katanya sambil menunduk. Aku menoleh ke arah jam di ruang tamu. Pukul 21.30. Sudah malam sekali. Besok pagi saja kan bisa? Tanyaku. Nadia tampak gugup. Katanya, harus malam ini, Bu. Karena Pak Randy mau lembur di rumah. Ibuku, yang sedang duduk menonton televisi di ruang keluarga, ikut menyahut. Tumen asistennya ikut lembur malam-malam, nada suaranya terdengar penuh tanya. Aku tersenyum kaku. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin memang urgent. Dalam hati, aku mencoba percaya. Lagi pula, aku tidak pernah punya bukti kalau ada yang salah. Randy keluar dari ruang kerjanya dan tersenyum saat melihat Nadia. Oh, dokumennya sudah datang. Terima kasih, Nadia. Kamu hati-hati pulangnya, ya. Nadia mengangguk cepat lalu pamit. Begitu pintu tertutup, aku mencoba bercanda. Mas, kamu ini ya? Sampai asistennya harus antar dokumen malam-malam. Randy hanya tertawa kecil. Namanya juga kerja, Kia. Nggak ada jamnya. Kamu jangan cemburu sama berkas, ya. Tapi ada sesuatu di matanya malam itu. Seperti tatapan orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku sedang di dapur menyiapkan teh saat ponsel Randy di meja ruang makan berbunyi. Layarnya menyala, menampilkan pesan singkat, Mas, sudah sampai di tempat. Tunggu di parkiran belakang. Namanya tertera jelas, Nadia. Aku menatap ponsel itu beberapa detik, merasa jantungku berdegup lebih cepat. Saat Randy keluar dari kamar, aku mengangkat ponselnya dan bertanya, Mas, ini Nadia maksudnya di mana? Randy tertegun, lalu tersenyum tipis. Oh, dia lagi ke lokasi proyek. Aku mau nyusul bentar. Proyek? Malam-malam? Kia, dia menghela napas panjang. Kamu mau aku jelasin tiap detil kerjaanku? Aku nggak ada yang aneh-aneh. Sumpah. Nada suaranya terdengar sedikit kesal, jadi aku memilih diam. Tapi rasa curiga itu sudah mulai tumbuh. Puncaknya, suatu malam aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Saat kulihat dari jendela, Nadia turun dari ojek online sambil memeluk map besar. Aku membuka pintu sebelum bel dibunyikan. Nadia, ada apa lagi malam-malam begini? Dia tampak gugup. Ini, revisi gambar, Bu. Katanya Pak Randy butuh sekarang. Aku berdiri di depan pintu, tidak langsung mempersilakan masuk. Besok pagi saja kan bisa? Nadia tersenyum kikuk. Pak Randy bilang harus segera. Randy tiba-tiba muncul dari dalam rumah, mengenakan kaos santai. Oh, itu dia. Masuk aja, Nadia. Aku memperhatikan cara Randy menyambutnya, tidak seperti menyambut bawahan biasa. Ada tatapan singkat yang sulit kuartikan. Malam itu, setelah Nadia pulang,
Aku mencoba bicara lagi. Mas, aku nggak enak kalau Nadia sering datang malam-malam. Orang bisa salah paham. Randy menatapku. Kia, kita ini profesional. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa. Kamu percaya aku, kan? Aku menghela napas. Percaya, tapi aku juga punya perasaan. Nggak nyaman kalau terlalu sering. Dia memegang tanganku. Kia, denger ya, nggak ada apa-apa antara aku sama Nadia. Dia cuma kerja. Aku mengangguk, walau hati kecilku berkata lain. Karena tanda-tanda ini terlalu sulit untuk diabaikan. Beberapa hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Randy mulai sering mematikan ponsel saat di rumah. Kalau ada telepon masuk dari Nadia, dia akan menjauh sebelum mengangkatnya. Suatu sore, saat aku berada di kantor ayah, aku iseng mampir ke ruangan Randy. Ruangan itu kosong, tapi di meja kerjanya ada 2 gelas kopi bekas. Padahal biasanya dia hanya minum kopi sendiri. Aku bertanya pada resepsionis, Pak Randy kemana? Oh, tadi keluar sama Bu Nadia, Mbak. Katanya mau survei lokasi. Survei lokasi? Tapi aku tahu, jadwal Randy hari itu seharusnya penuh dengan meeting di kantor. Malamnya, aku duduk di kamar sambil memandangi ponselku. Aku ingin menghubungi Nadia langsung, tapi entah kenapa tanganku terasa berat. Aku takut jawaban yang kudapat justru mengonfirmasi semua ketakutanku. Randy masuk kamar, meletakkan tasnya, dan langsung menuju kamar mandi. Ponselnya tertinggal di meja rias. Aku melihat ada notifikasi chat dari Nadia. Mas, makasih untuk hari ini. Sampai ketemu besok. Tidak ada emoji, tidak ada tanda-tanda berlebihan. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa terlalu akrab. Suatu siang, aku memutuskan untuk mampir ke kantor Randy. Hari itu aku baru saja selesai menghadiri acara arisan bersama ibu-ibu komplek, dan kebetulan kantornya hanya berjarak 10 menit dari kafe tempat kami berkumpul. Aku membeli makanan favorit Randy, nasi bakar ayam suwir dan es kopi susu dari kedai langganannya, karena ingin memberinya kejutan. Saat masuk ke lobi kantor, satpam menyapaku ramah. Siang, Bu Zaskia. Mau ketemu Pak Randy? Iya, Mas. Saya bawakan makan siang, jawabku sambil tersenyum. Aku berjalan melewati lorong menuju lift. Begitu pintu terbuka di lantai divisi pemasaran, aku melihat suasana kantor yang sibuk. Beberapa karyawan mondar-mandir sambil membawa berkas. Aku melangkah pelan menuju ruang Randy. Namun, ketika melewati area pantry, langkahku terhenti. Kudengar 2 karyawan perempuan berbicara dengan suara pelan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telingaku. Kamu tahu nggak? Katanya Pak Randy dan Mbak Nadia sering makan berdua di luar. Bisik salah satunya sambil menuang kopi. Iya, aku juga dengar. Kemarin pas jam istirahat, mereka nggak kelihatan di pantry. Katanya sih meeting, tapi kok baliknya bawa tas belanjaan. Balas yang satunya sambil tertawa kecil. Aku berdiri mematung, pura-pura sibuk mengecek ponsel, padahal telingaku fokus mendengarkan. Aku pernah lihat sendiri. Loh, di kafe dekat gedung, mereka duduk berdua. Mbak Nadia ketawa-ketawa, pegang-pegang lengan Pak Randy. Sambung si pertama. Serius? Wah, kalau bener, bahaya tuh. Kan istrinya cantik banget. Ya, tapi tahu sendiri, godaan bisa datang dari mana aja. Jantungku mulai berdegup cepat. Ada rasa panas yang menjalar ke wajahku. Ingin rasanya aku menegur mereka, tapi aku menahan diri. Aku tidak mau membuat keributan di tempat umum, apalagi di kantor ayahku sendiri. Aku menarik napas dalam dan berjalan melewati mereka seolah tak mendengar apa-apa.
Tapi dalam hati, omongan itu terus bergema. Sampai di depan ruangan Randy, aku mengetuk pintu pelan. "Mas," panggilku. Belum sempat pintu dibuka, aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Aku menoleh dan melihat Nadia keluar dari ruangan sebelah. Dia memegang beberapa lembar kertas, lalu dengan nada yang jelas terdengar terlalu akrab untuk hubungan atasan-bawahan, dia berkata, "Ren, ini laporan yang kamu minta." Nada suaranya manja, dengan ujung kalimat yang sedikit naik. Persis seperti gaya bicara seseorang pada orang yang dekat, bukan sekadar rekan kerja. Aku mengerjapkan mata, memastikan aku tidak salah dengar. Nadia tampak kaget saat melihatku berdiri di sana. "Oh, selamat siang, Bu Zaskia," ucapnya tergesa sambil menunduk. "Siang, Nadia," jawabku datar. Mataku bergerak dari wajahnya ke tumpukan kertas di tangannya. Randy yang mendengar suaraku segera keluar. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang sama. "Kia, kok nggak bilang mau datang?" tanyanya sambil tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku. "Aku mau kasih kamu makan siang," jawabku sambil mengangkat kantong kertas di tanganku. "Kebetulan lewat." "Oh, terima kasih. Kamu selalu perhatian," katanya sambil meraih kantong itu. Nadia menyerahkan berkasnya, tapi aku melihat sekilas jari-jarinya menyentuh jari Randy. Hanya sebentar, mungkin saja tidak sengaja, tapi cukup membuat dadaku sesak. Aku melangkah masuk ke ruang kerja Randy. Dia menutup pintu dan duduk di kursinya, membuka kotak nasi bakar yang kubawa. "Kamu nggak bilang mau datang. Aku sampai kaget," ujarnya sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Aku cuma mau memastikan kamu makan. Katanya belakangan ini sibuk banget." "Memang, tapi semua aman kok," jawabnya singkat. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya. "Mas, tadi aku dengar beberapa orang di pantry ngomongin kamu sama Nadia." Senyumnya langsung hilang. "Ngomongin apa?" "Katanya kalian sering makan berdua di luar. Baliknya bawa belanjaan." Randy menghela napas panjang. "Kia, itu cuma gosip kantor. Jangan didengerin. Aku sama Nadia keluar kantor cuma kalau ada urusan kerja." "Terus belanjaan itu?" tanyaku, nada suaraku meninggi tanpa sadar. "Itu, aku beliin dia hadiah kecil karena ulang tahunnya. Dia kan kerja keras bantuin aku. Masa nggak boleh?" "Hadiah ulang tahun?" Aku menatapnya tajam. "Mas, kamu sadar nggak kalau itu bisa bikin orang salah paham?" "Ya makanya kamu jangan ikutan salah paham. Aku tahu batasnya, Kia." Aku terdiam, mencoba menahan emosi. Tapi kata-kata di pantry tadi terus berputar di kepalaku. Sore itu, sebelum pulang, aku sengaja mampir ke toilet wanita yang berada di dekat ruang staf. Saat sedang mencuci tangan, dua karyawan lain masuk sambil mengobrol. Kamu lihat nggak? Mbak Nadia dapat parfum mahal itu loh," katanya dari Pak Randy. "Wah, serius? Romantis banget, kayak pacar aja." Aku menunduk, pura-pura sibuk merapikan rambut, tapi telingaku menangkap semua kata. Saat keluar dari toilet, aku berpapasan lagi dengan Nadia. Dia tersenyum singkat padaku, tapi aku bisa mencium aroma parfum yang sangat kuat, aroma yang aku tahu persis harganya tidak murah. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di mobil sambil memandangi keluar jendela. Randy menyetir sambil sesekali melirikku. "Kamu diam aja dari tadi. Masih mikirin gosip tadi?" "Aku cuma nggak ngerti, Mas. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa harus kasih hadiah-hadiah begitu? Kenapa harus makan berdua di luar?" "Kia, aku udah jelasin. Itu cuma profesionalitas.
Kamu mau aku sumpah? Aku memandangnya lama. Bukan soal sumpah, Mas. Ini soal rasa hormat ke aku. Kalau kamu sayang, kamu gak akan bikin aku dengar hal-hal seperti itu dari orang lain. Dia terdiam. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya suara mesin mobil yang terdengar. Beberapa hari terakhir, suasana rumah kami terasa berbeda. Bukan lagi hangat seperti dulu, melainkan dingin. Randy mulai jarang memujiku. Kalau dulu setiap pulang kerja dia selalu bilang, "Cantik banget istriku hari ini," sekarang hanya sapaan singkat sambil lalu. Yang paling mengganggu adalah kebiasaannya dengan ponsel. Ia lebih sering menunduk menatap layar, jemarinya bergerak cepat, lalu tiba-tiba tersenyum kecil. Senyum yang jarang sekali aku dapat akhir-akhir ini. Malam itu, saat aku sedang menata meja makan, kulihat dia duduk di sofa ruang tamu, matanya tertuju pada layar ponsel. Aku melangkah mendekat. "Kamu chat sama siapa?" tanyaku sambil mencoba terdengar santai. "Klien," jawabnya singkat, lalu berdiri dan berjalan ke balkon. "Kenapa harus ke balkon segala?" tanyaku lagi. "Biar fokus," ucapnya, tanpa menoleh. Aku berdiri di ruang tamu, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Rasa curiga yang sebelumnya hanya seperti bisikan kecil kini mulai berubah menjadi suara keras di kepalaku. Beberapa hari kemudian, kebiasaan itu semakin menjadi. Setiap ponselnya berbunyi, dia akan cepat-cepat meraih dan membacanya. Lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Kalau aku bertanya, jawabannya selalu sama, "Klien," atau "proyek baru." Sore itu, saat dia sedang mandi, ponselnya berbunyi. Letaknya hanya beberapa sentimeter dari tanganku di meja rias. Layar menyala menampilkan notifikasi. "Nadia? Mas, nanti malam jadikan." Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar. Tapi sebelum sempat aku membuka chat itu, pintu kamar mandi terbuka. Randy keluar dengan handuk melilit pinggang. Matanya langsung tertuju pada ponsel di tanganku. "Kamu ngapain pegang HP aku?" Suaranya datar, tapi ada ketegangan di dalamnya. "Aku cuma mau lihat jam." Bohongku. Ada pesan masuk dari Nadia." Wajahnya menegang sepersekian detik, lalu ia tersenyum kaku. "Itu urusan kerja." "Kerja malam-malam?" tanyaku pelan. "Kamu jangan mikir aneh-aneh, Kia. Aku capek." Dia mengambil ponsel itu dari tanganku dan berjalan keluar kamar, meninggalkanku dengan kepala penuh pertanyaan. Malam berikutnya, aku sengaja memperhatikan. Pukul 9, saat aku sedang menonton TV, ponselnya kembali berbunyi. Dia langsung berdiri. "Sayang, aku keluar sebentar. Ada klien mau ketemu di kafe dekat sini." "Jam segini?" "Darurat. Kontraknya harus selesai malam ini." Aku hanya mengangguk. Padahal di dalam hati aku sudah merasa ini aneh. Dari balkon lantai 2, aku memperhatikan mobilnya keluar gerbang. Beberapa menit kemudian, aku memutuskan untuk mengikuti. Di kafe yang ia sebut, aku tidak melihat mobilnya. Tapi saat melewati restoran Italia di jalan seberang, mataku menangkap sosok yang sangat aku kenal. Randy, duduk di pojok, bersama Nadia. Mereka tertawa, dan Nadia menepuk lengannya dengan cara yang membuat darahku mendidih. Aku tidak masuk. Tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Aku hanya memotret dari jarak jauh, lalu kembali ke mobil dengan tangan gemetar. Keesokan paginya, aku tidak langsung mengungkit hal itu. Aku ingin tahu, apakah dia akan berbohong lagi. "Mas, tadi malam gimana ketemu kliennya?" tanyaku saat sarapan. "Lancar. Kontraknya udah hampir selesai," jawabnya sambil memakan roti bakar. "Oh,
Jadi yang di restoran Italia itu klien? Tanyaku sambil menatapnya lurus. Tangannya yang memegang gelas kopi terhenti di udara. Kamu? Ngikutin aku? Aku cuma lewat. Jawabku cepat. Dan aku lihat kamu sama Nadia. Ketawa-ketawa. Dia meletakkan gelas itu dengan agak keras. Kia, kamu ini kenapa sih? Semua yang aku lakukan selalu salah di mata kamu belakangan ini. Bukan begitu, Mas. Tapi kamu berubah. Dulu kamu gak pernah sibuk sama ponsel kayak sekarang. Gak pernah senyum-senyum sendiri sambil sembunyi-sembunyi. Itu cuma kerja. Nadia itu asistennya aku, bukan orang lain. Asisten atau sesuatu yang lebih? Suaraku bergetar. Dia berdiri, menatapku dengan tatapan dingin. Kamu mulai keterlaluan, Kia. Aku gak mau punya istri yang hobinya nuduh tanpa bukti jelas. Bukti? Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto yang kuambil semalam. Wajahnya memucat sebentar, lalu ia menarik napas panjang. Itu cuma makan malam biasa. Kamu mau percaya atau enggak? Terserah. Dia meninggalkan meja makan dan masuk ke kamar, meninggalkanku dengan dada sesak. Sejak hari itu, jarak di antara kami semakin terasa. Dia mulai sering tidur larut, kadang tidak pulang dengan alasan lembur. Dan kalaupun pulang, dia langsung tidur tanpa berbicara banyak. Malam itu, aku dan sahabatku, Mila, memutuskan untuk makan malam di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Hari itu kebetulan ulang tahun Mila, dan ia ingin merayakannya dengan suasana yang sedikit mewah. Restoran hotel itu memiliki lampu temaram, musik jazz lembut, dan aroma khas rempah yang menguar dari dapur. Aku sedang tertawa mendengar cerita Mila tentang mantan pacarnya yang absurd, ketika mataku tiba-tiba terpaku pada satu meja di sudut ruangan. Seperti ada magnet yang menarik pandanganku. Di sana, duduk Randy. Dan di depannya, Nadia, dengan gaun merah yang membalut tubuhnya. Rambutnya terurai rapi, bibirnya merah menyala, dan dia tertawa manja sambil sesekali menyentuh tangan Randy. Aku terpaku. Dunia di sekitarku seperti meredup, suara musik dan percakapan orang-orang lain lenyap. Hanya ada pemandangan itu. Mila langsung mengikuti arah tatapanku. Ya ampun, itu suamimu. Kan? Suaranya setengah berbisik tapi jelas panik. Aku mengangguk pelan, menahan napas. Iya. Saat itu, mata Randy tiba-tiba beralih dari wajah Nadia ke arahku. Ia membeku, matanya membesar, lalu cepat-cepat melepaskan tangannya dari meja. Nadia juga menoleh, dan aku bisa melihat senyum tipisnya memudar, digantikan tatapan yang sulit kutebak. Randy berdiri. Kia, ini kebetulan. Kita lagi bahas kerjaan, katanya sambil berjalan mendekat, suaranya setengah gugup, setengah memaksa terdengar tenang. Aku menatapnya tajam, mencoba menjaga agar nadaku tidak pecah. Kerjaan? Di restoran hotel? Dengan gaun merah seperti itu? Nadia yang masih duduk menyahut pelan, Bu, saya cuma diminta menemani Pak Randy. Untuk. Aku memotongnya, kau tak perlu menjelaskan. Mila, yang duduk di sebelahku, sudah siap berdiri. Aku memberi isyarat agar dia tetap duduk. Aku tidak mau membuat keributan di tempat ini. Sayang, jangan salah paham, kata Randy lagi, kini suaranya lebih pelan, seperti mencoba menenangkanku. Proyek yang kita kerjakan butuh diskusi cepat. Dan Nadia. Diskusi proyek? Dengan tatapan seperti itu, potongku. Aku memandang matanya dalam-dalam. Dia berusaha mempertahankan kontak mata, tapi aku tahu, ada kebohongan di sana. Mas, pulang sekarang, ucapku akhirnya. Tapi, sekarang,
Suasana di meja Nadia langsung canggung. Dia menunduk, pura-pura sibuk merapikan tasnya. Randy menatapku, seperti ingin menolak, tapi akhirnya menurut. Kami berjalan keluar restoran tanpa bicara. Aku bisa merasakan tatapan pengunjung lain yang penasaran. Di parkiran, aku menahan langkahnya. Mas, jawab jujur. Ini cuma kerjaan atau ada yang lain? Demi Tuhan, Kia, ini cuma kerjaan, jawabnya cepat. Kalau cuma kerjaan, kenapa kamu terlihat panik saat melihatku? Dia terdiam. Matanya berpaling ke arah lain. Mas, aku sudah lama merasa kamu berubah. Sekarang aku lihat sendiri, kamu berdua di restoran mahal, dia pakai gaun merah, dan kalian tertawa seperti sepasang kekasih. Apa aku harus pura-pura buta? Dia menghela napas panjang. Kamu terlalu banyak mendengar gosip, Kia. Aku ini suamimu. Harusnya kamu percaya. Aku tersenyum pahit. Kepercayaan itu dibangun, Mas. Dan kamu sudah meruntuhkannya sedikit demi sedikit. Kami masuk ke mobil dalam diam. Perjalanan pulang hanya diisi suara AC yang mendesis pelan. Aku duduk memandang keluar jendela, menahan air mata. Dalam hatiku, aku tahu ini bukan sekadar salah paham. Ada sesuatu yang lebih besar yang Randy sembunyikan, dan aku akan menemukannya. Beberapa hari setelah kejadian di restoran, aku masih menyimpan rasa sesak di dada. Randy bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa, seolah pertemuannya dengan Nadia hanyalah potongan kecil yang tak penting dalam hidup kami. Pagi itu, aku berencana keluar untuk mengurus beberapa keperluan. Kunci mobilku sedang diperbaiki di bengkel, jadi aku memutuskan meminjam mobil Randy yang terparkir di garasi. Saat membuka pintu, aroma parfum yang tidak kukenali langsung menyambut. Bukan wangi parfum Randy yang biasanya segar maskulin, melainkan aroma bunga manis yang feminin. Aku mengernyit. Mataku menyapu bagian dalam mobil, mencari sumber aroma itu. Pandanganku kemudian terhenti pada sesuatu yang tergeletak di jok penumpang depan. Sebuah lipstik berwarna merah menyala, casingnya berkilau seperti baru dibeli. Aku memungutnya perlahan, menatapnya lama. Itu bukan milikku. Aku jarang sekali memakai lipstik merah terang, apalagi merek mewah seperti ini. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Ingatanku langsung melayang pada gaun merah Nadia di restoran malam itu. Jangan-jangan, saat Randy pulang sore harinya, aku sengaja duduk di ruang tamu sambil memegang lipstik itu di telapak tanganku. Mas, panggilku pelan. Dia melihat benda di tanganku, dan wajahnya seketika berubah. Terkejut, lalu cepat-cepat tersenyum seperti berusaha terlihat santai. Itu, dari mana kamu dapat? Tanyanya. Di mobilmu. Di jok penumpang depan, jawabku, menatapnya tanpa berkedip. Oh, itu, mungkin punya klien wanita. Kemarin aku nganter dia habis meeting. Mungkin jatuh di situ, katanya sambil berjalan ke meja dan meletakkan tas kerjanya. Klien wanita? Suaraku meninggi sedikit. Mas, jangan bodohin aku. Sejak kapan kamu nganter klien perempuan pulang sendiri? Bukannya biasanya kalau ada urusan perusahaan, semua diurus sopir atau di ruang kantor. Dia mengangkat bahu, berusaha tenang. Kebetulan aja. Dia nggak bawa kendaraan, dan aku nggak enak nolak. Aku mendengus. Dan kebetulan klien itu pakai lipstik merah menyala seperti ini, mirip dengan gaun Nadia waktu itu. Tatapannya langsung mengeras. Kia, tolong, jangan tarik-tarik nama Nadia lagi. Dia nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya? Mas, aku sudah melihat kalian berdua di restoran. Aku dengar gosip dari kantor, dan sekarang aku menemukan lipstik yang jelas-jelas bukan milikku di mobilmu.
Apa aku harus tunggu sampai menemukan kalian berdua di kamar hotel untuk percaya? Randy terdiam. Matanya menatapku tajam, lalu ia menghela napas panjang. Kamu mulai nggak waras, Kia. Semua yang aku lakukan kamu curigai. Kalau aku nggak waras, itu karena kamu yang membuatku begini. Jawabku cepat, suaraku bergetar menahan emosi. Dia meraih lipstik itu dari tanganku. Aku buang ini, biar nggak jadi masalah lagi, katanya singkat, lalu berjalan ke dapur dan membuangnya ke tempat sampah. Malam itu, hujan turun deras. Suara rintik air menabrak atap rumah, seperti mengetuk-ngetuk pikiranku yang sudah penuh dengan tanda tanya. Sejak menemukan lipstik merah di mobil Randy beberapa hari lalu, pikiranku tak pernah tenang. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja di ruang baca, tapi wajah Nadia dan senyum liciknya terus saja muncul di kepalaku. Randy baru pulang sekitar pukul 9 malam. Jasnya basah di bagian bahu, rambutnya sedikit berantakan, dan ada aroma parfum yang sama seperti yang tercium di mobil tempo hari. Kali ini aku tak mau membiarkannya lewat begitu saja. Ren, kita harus bicara, ucapku, berdiri di tengah ruang tamu. Dia menatapku sekilas, lalu menaruh tas di sofa. Bicara soal apa? Aku capek, Kia. Bisa besok saja? Tidak. Sekarang. Nada suaraku tegas, dan itu membuatnya menoleh penuh. Ada kilatan kesal di matanya. Ren, ada yang kamu sembunyikan? Tanyaku, berusaha menahan getaran suaraku. Dia menghela napas panjang, seperti sudah menduga arah pembicaraan ini. Zaskia, kamu ini terlalu manja. Jangan bikin masalah cuma karena gosip. Aku tertawa pendek, tapi rasanya getir. Manja? Aku cuma mau tahu kebenaran. Sejak kapan memikirkan rumah tangga sendiri dibilang manja? Dia melempar jasnya ke sandaran kursi, lalu berjalan ke dapur. Kamu ini terlalu banyak dengar orang. Mereka iri sama kita, makanya ngomong yang enggak-enggak. Aku mengikutinya. Iri? Ren, aku melihatmu sendiri di restoran sama Nadia. Aku menemukan lipstik merah di mobilmu. Itu bukan gosip. Itu kenyataan. Randy membuka kulkas, menuang air ke gelas, lalu meneguknya seolah sedang mengulur waktu. Kamu selalu menghubungkan semua hal ke Nadia. Dia cuma asistennya aku. Cuma kerja. Kerja? Jam 9 malam di restoran hotel, sambil tertawa seperti sedang kencan, suaraku meninggi. Kamu pikir aku ini bodoh? Dia menatapku tajam. Kalau kamu sudah menuduh, buat apa aku jelasin? Kamu sudah percaya sama pikiranmu sendiri, kan? Aku balas menatapnya. Aku ingin kamu jujur. Ren, kalau memang ada sesuatu antara kamu dan dia, katakan sekarang. Aku bisa terima kalau kita bicara baik-baik. Tapi jangan bohongi aku. Dia mendengus, menaruh gelas di meja dengan suara sedikit keras. Kia, kamu selalu drama. Hidupmu ini sudah enak, tapi kamu cari-cari masalah. Aku capek. Aku terdiam sejenak, mencoba menelan kata-katanya yang seperti pisau. Capek? Ren, kamu bahkan gak pernah tanya kenapa aku mulai curiga. Kamu cuma marah karena aku gak diam. Dia berjalan melewatiku, tapi aku menghalangi jalannya. Ren, lihat aku. Mata ke mata. Katakan, apa Nadia cuma asistennya kamu? Matanya menghindar. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat hatiku semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan. Aku nggak mau ngomong lagi soal ini, katanya akhirnya, lalu melangkah ke kamar. Aku menahan lengan bajunya. Jangan lari dari pembicaraan ini. Dia membalikkan badan,
wajahnya memerah menahan emosi. Kamu mau aku bilang apa? Hah? Kalau aku bilang gak ada apa-apa, kamu gak percaya. Kalau aku diam, kamu makin curiga. Jadi maumu apa? Aku menatapnya lama, air mataku mulai menggenang. Maunya aku cuma satu, Ren, kejujuran. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Dia menatapku, lalu menunduk, seperti sedang mencari kata-kata. Aku, nggak bisa, katanya pelan. Jawaban itu seperti palu yang menghantam dadaku. Nggak bisa? Maksudnya? Dia menggeleng. Nggak sekarang. Aku tersenyum miris. Kalau nggak sekarang, kapan? Setelah aku menemukan kalian berdua di hotel? Setelah aku menerima undangan pernikahan kalian? Randy menutup wajahnya dengan tangan, lalu berjalan cepat menuju kamar, meninggalkanku berdiri sendirian di ruang tamu. Pintu kamar dibanting, membuat aku terlonjak kaget. Malam itu aku duduk lama di sofa, memandangi pintu kamar yang tertutup rapat. Di kepalaku, pertanyaan demi pertanyaan berputar tanpa jawaban. Aku tahu, ini bukan lagi tentang gosip atau rasa insecure. Ini tentang sesuatu yang nyata, sesuatu yang sedang dia sembunyikan mati-matian. Aku menatap jam di dinding. Hampir tengah malam. Aku bisa saja masuk kamar dan memaksanya bicara, tapi aku tahu itu percuma. Randy sedang membangun tembok, dan aku tak akan bisa menembusnya dengan teriakan. Aku harus mencari cara lain, cara yang membuatnya tak bisa lagi mengelak. Tanganku meraih ponsel. Di layar, nama Mila muncul di daftar chat. Kalau ada yang bisa membantuku mencari kebenaran, itu dia. Aku mulai mengetik. Kia, Mil, aku butuh bantuan. Tentang Randy. Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian, tanda tipping muncul. Mila, oke, besok kita ketemu. Aku punya beberapa info dari temanku yang kerja di kantor ayahmu. Pagi itu cuaca mendung, tapi hatiku jauh lebih gelap. Sejak konfrontasiku dengan Randy malam itu, kami hampir tidak bicara. Dia berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, dan aku pura-pura masih tidur saat dia pamit. Hubungan kami terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Aku sedang duduk di meja makan, menatap kopi yang sudah dingin, ketika ponselku berdering. Nama Mila muncul di layar. Apa dia sengaja menelpon pagi-pagi begini? Pikirku. Aku mengangkat. Halo, Mil. Ada apa? Suara Mila terdengar terburu-buru, hampir panik. Kia, kamu duduk ya. Aku baru aja lihat Nadia keluar dari klinik kandungan. Aku membeku. Klinik kandungan? Iya. Dia diantar sama sopir kantor. Aku tadi mau masuk parkiran bank di sebelah klinik, malah lihat dia keluar bawa map putih sama kantong obat. Kia, ini serius. Klinik itu spesialis obgyn. Loh? Tanganku refleks menggenggam erat ponsel. Kamu yakin itu Nadia? 100%. Aku bahkan lihat dia pakai gaun krem yang sering dia pakai ke kantor. Kia, wajahnya pucat banget, kayak habis. Mila terhenti. Entahlah, tapi jelas ini bukan sekadar periksa biasa. Dadaku terasa sesak. Pikiran langsung melayang pada kemungkinan terburuk. Apa mungkin dia hamil? Aku bangkit berdiri, kursi terdorong ke belakang hingga menabrak dinding. Di mana tepatnya klinik itu? Kia, jangan gila. Aku tahu kamu pengen langsung ke sana, tapi coba pikir dulu. Kalau kamu datang sekarang, kamu gak akan dapat apa-apa. Dia pasti gak akan ngaku. Aku terdiam. Mila benar. Sekarang bukan waktunya untuk meledak. Mil,
Tolong kamu cari tahu. Tanya siapa saja yang bisa dipercaya di kantor. Kalau Nadia sering ke klinik itu, kita harus tahu alasannya. Kataku, suaraku bergetar menahan emosi. Baik. Aku akan hubungi kamu lagi kalau ada kabar. Kia, kuat ya. Aku menutup telepon, lalu menjatuhkan tubuhku ke sofa. Tanganku masih gemetar. Kata-kata, klinik kandungan, terus menggema di kepalaku, menciptakan badai kecemasan yang tak bisa kuusir. Beberapa jam kemudian, Mila kembali menelpon. Kali ini suaranya terdengar serius, tanpa basa-basi. Kia, aku sudah tanya ke temanku yang kerja di bagian administrasi kantor. Katanya, belakangan Nadia sering izin keluar setengah hari, dengan alasan ada urusan keluarga. Tapi yang aneh, izin itu selalu di hari Randy juga keluar kantor untuk meeting. Aku menghela napas panjang. Jadi mereka keluar bareng? Sepertinya begitu. Dan temenku bilang, minggu lalu Randy sempat nyetir sendiri, bawa Nadia. Mobilnya diparkir di basement gedung dekat klinik yang sama. Kepalaku terasa berdenyut. Potongan-potongan puzzle mulai terbentuk, dan aku membencinya. Mila, kalau dugaan ini benar, kalau Nadia hamil dan itu, anaknya Randy, suaraku tercekat, tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Kia, jangan langsung loncat ke kesimpulan. Tapi aku ngerti maksudmu. Makanya kita harus punya bukti yang gak bisa dia bantah, ujar Mila mantap. Sore harinya, aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam. Randy bilang dia akan pulang telat karena ada rapat malam. Aku tahu, itu alasan yang sama yang sering dia pakai akhir-akhir ini. Dan sekarang, alasan itu terdengar seperti kebohongan yang sudah terlalu sering diulang. Aku membuka ponsel, mengetik pesan pada Mila. Kia, kalau aku ikutin dia malam ini, kamu bisa ikut? Balasannya cepat. Mila, bisa. Aku udah di mobil. Kirim lokasimu, aku jemput. Kami memarkir mobil di seberang gedung kantor Randy. Dari kejauhan, aku bisa melihat pintu lobi yang ramai oleh karyawan yang pulang kerja. Waktu berlalu lambat. Setiap kali pintu terbuka, aku berharap melihat Randy keluar, dan akhirnya, dia muncul. Dia tidak sendirian. Nadia berjalan di sampingnya, mengenakan blus biru muda dan rok hitam selutut. Mereka terlihat sedang berbicara serius, lalu melangkah ke mobil Randy. Aku dan Mila saling pandang. Dia nggak ke arah rumah, gumam Mila setelah kami mulai mengikuti. Mobil Randy berbelok ke arah barat, bukan ke arah rumah kami. Setelah sekitar 15 menit, mobil itu masuk ke area parkir, klinik kandungan yang tadi Mila ceritakan. Dadaku langsung terhimpit. Kia, kamu mau turun? Tanya Mila pelan. Aku menggeleng cepat. Belum. Kita lihat saja dari sini. Dari kejauhan, aku melihat Randy turun lebih dulu, lalu berjalan ke sisi penumpang untuk membuka pintu bagi Nadia. Gerakannya terlalu lembut untuk sekadar atasan pada asisten. Nadia turun pelan, satu tangannya memegang perut bagian bawah. Mereka berjalan masuk ke klinik. Aku tak lagi merasa gemetar, aku membeku. Semua penyangkalan yang Randy ucapkan di rumah, semua kata, cuma kerja, itu, hancur di kepalaku. Mila menyentuh lenganku. Kia, kita sudah punya cukup bukti buat konfrontasi. Aku menelan ludah, mencoba berbicara meski suaraku hampir tak keluar. Belum. Aku mau lihat sampai akhir. Sekitar 40 menit kemudian, mereka keluar. Nadia memegang amplop putih besar, mungkin hasil pemeriksaan, dan sebuah kantong obat. Randy menuntunnya ke mobil, bahkan membukakan pintu lagi. Mereka sempat tertawa kecil sebelum mobil itu melaju pergi. Aku menunduk,
air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Mila, kalau itu bukan bukti, aku nggak tahu apa lagi yang bisa disebut bukti, ucapku lirih. Mila menghela napas panjang. Kia, kamu mau aku temenin malam ini? Aku mengangguk, menatap kosong ke depan. Iya, karena malam ini, aku nggak akan diam lagi. Sejak kejadian di klinik kandungan itu, aku tak lagi hanya menunggu kebenaran jatuh ke pangkuanku. Aku ingin mencarinya sendiri. Rasa sakit di hatiku sudah berubah menjadi tekad dingin. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap layar ponsel. Membuka catatan kecil tempat aku menulis semua detail yang pernah mencurigakan. Tanggal-tanggal Randy lembur, jam dia pulang, alasan-alasan yang ia berikan, dan kapan Nadia terlihat bersamanya. Semua itu mulai membentuk pola yang mengerikan. Mil, panggilku lewat telepon, aku butuh bantuannya sekali lagi. Suara Mila terdengar mantap. Katakan apa? Kita harus cari tahu kemana mereka pergi setiap kali meeting malam itu. Aku punya feeling, ini bukan sekadar makan malam. Esoknya, aku memutuskan pergi ke sebuah hotel mewah di pusat kota. Hotel itu terkenal sebagai tempat menginap pebisnis luar kota, dan juga, kabarnya, tempat kencan rahasia bagi mereka yang ingin menghindari mata publik. Aku tiba sekitar pukul 2 siang, saat lobi tidak terlalu ramai. Seorang resepsionis muda menyapaku dengan senyum profesional. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Aku tersenyum, pura-pura ramah. Begini, saya sedang mencari suami saya. Dia sepertinya pernah menginap di sini, tapi saya kehilangan kontak dengannya. Namanya Randy. Resepsionis itu menatapku ragu. Mohon maaf, Bu, kami tidak bisa memberikan informasi tamu demi menjaga privasi. Aku mengeluarkan amplop kecil dari tas, mendorongnya pelan ke arahnya. Saya mengerti soal privasi, tapi ini masalah keluarga. Tolong bantu saya, hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. Wajahnya berubah sedikit gugup. Ia menatap sekeliling, lalu menghela napas. Sebentar, Bu. Dia mengetik sesuatu di komputer, lalu mencetak selembar kertas. Saat menyerahkannya, ia berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa saya yang kasih." Aku membuka kertas itu, dan mataku langsung panas. Tertulis jelas di kolom tamu. Mr. Mrs. Randy check-in, 12 Juli. Check-out, 13 Juli. Room 1205. Dadaku seperti diremas. Mrs. Randy? Jadi mereka bukan hanya menginap bersama, tapi juga mengaku sebagai pasangan resmi. Aku menatap resepsionis itu dengan suara bergetar. Terima kasih. Dia hanya mengangguk, lalu kembali sibuk di depan komputer, seolah tidak ingin terlalu terlibat. Di luar hotel, aku berdiri memandangi papan nama besar yang berkilau di bawah sinar matahari. Angin sore membawa aroma kopi dari kafe sebelah, tapi bagiku semuanya terasa hambar. Teleponku berdering, Mila. Mil, suaraku pecah. Aku punya buktinya. Apa? Mereka pernah menginap di hotel ini 2 hari, dan mereka daftar sebagai suami istri. Hening beberapa detik di seberang sana, lalu Mila bersuara pelan, "Kia, ini udah bukan sekadar curiga. Dia udah mempermalukan kamu habis-habisan." Aku menutup mata, mencoba menahan air mata yang memaksa keluar. Aku nggak akan diam lagi. Aku mau dia tahu aku sudah tahu semuanya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu Randy pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 10:15 saat suara pintu depan terdengar. Dia masuk, masih mengenakan jas kerja, wajahnya terlihat lelah, atau pura-pura lelah.
Kamu belum tidur? Tanyanya sambil melepas sepatu. Aku lagi nunggu kamu, jawabku datar. Dia berjalan ke arahku, lalu berhenti saat melihat tatapanku. Kenapa? Ada apa? Aku mengeluarkan kertas daftar tamu hotel itu dari tas, lalu meletakkannya di meja. Kamu mau jelasin ini? Randy menatap kertas itu, dan aku melihat rona pucat menyapu wajahnya. Dari mana kamu dapat ini? Itu nggak penting. Yang penting, jawab, siapa, Mrs. Randy, yang check-in sama kamu di hotel itu? Dia menghela napas, lalu tertawa hambar. Kamu benar-benar keterlaluan, Kia. Cuma karena selembar kertas, kamu langsung tuduh aku macam-macam. Aku mencondongkan tubuh, tatapanku tajam. Jangan main-main sama aku. Aku tahu itu Nadia. Aku lihat kalian keluar masuk klinik kandungan. Aku tahu dia sering keluar kantor bareng kamu. Dan sekarang, ini. Wajahnya mengeras. Kamu sudah mulai berhalusinasi. Semua ini cuma kesalahpahaman. Aku berdiri, suaraku meninggi. Kesalahpahaman? Menyamar sebagai suami istri di hotel? Itu kesalahpahaman? Randy, aku nggak sebodoh itu. Dia terdiam. Matanya berkilat, tapi bibirnya terkunci rapat. Mungkin dia sedang mencari alasan baru, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Kalau kamu nggak mau ngomong sekarang, aku akan cari bukti yang lebih besar. Dan saat itu, jangan harap aku akan menutupinya. Randy akhirnya membuka suara, suaranya dingin. Kalau kamu mau main seperti itu, silakan. Tapi jangan menyesal. Dia mengambil jasnya lagi dan berjalan ke arah pintu, meninggalkanku sendirian dengan gemuruh di dadaku. Aku tidak pernah menyangka langkah kakiku membawaku ke kafe kecil di sudut kota itu. Niat awalnya hanya untuk menenangkan pikiran setelah malam penuh pertengkaran dengan Randy. Tapi ternyata, semesta punya rencana lain, rencana yang jauh lebih pahit. Kafe itu tidak ramai sore itu. Lampu gantung temaram dan aroma kopi bercampur dengan suara musik akustik yang mengalun pelan. Aku memilih duduk di pojok, dekat jendela, supaya bisa melihat hujan tipis yang mulai turun di luar. Saat pelayan datang membawa cappuccino pesananku, aku mendengar suara familiar di belakangku. Lembut, sedikit manja, dan, ya, aku mengenalnya. Nadia. Refleks, aku menahan napas. Aku tidak langsung menoleh, tapi telingaku otomatis menangkap setiap kata. Ia duduk bersama seorang perempuan berambut pendek, sepertinya temannya. Aku udah nggak sabar, Yan. Suara Nadia terdengar jelas. Dia janji nikahin aku sebelum bayi ini lahir. Aku hampir menjatuhkan sendokku. Jantungku berdegup kencang, seakan ingin menerobos keluar. Bayi? Temannya terdengar terkejut. Serius? Nat? Jadi Randy itu ninggalin istrinya beneran? Nadia terkikik pelan. Istrinya? Ah, itu cuma masalah waktu. Dia bilang minggu depan semua selesai. Kita bakal resepsi di Grand Lotus Hotel. Dia mau semuanya terlihat sah. Aku memejamkan mata, menahan gemuruh di dadaku. Setiap kata dari mulutnya seperti belati yang menusuk tanpa ampun. Selama ini aku mencoba percaya, mencoba menepis gosip, tapi ternyata, kebenaran ini jauh lebih kejam dari bayanganku. Temannya bertanya lagi, kamu nggak takut kalau istrinya tahu? Nadia tertawa sinis. Dia terlalu manja dan gak ngerti apa-apa. Lagi pula, Randy udah capek sama sikapnya. Dia bilang aku lebih ngerti dia, lebih dewasa. Tanganku terkepal di bawah meja. Panas di mataku mulai mengabur pandangan. Aku ingin berdiri, berbalik,
dan menamparnya di depan semua orang. Tapi kakiku seperti terpaku. Ada bagian dari diriku yang ingin mendengar semua sampai habis, supaya tak ada lagi ruang untuk keraguan. Temannya kemudian menatap perut Nadia. Aku bisa melihatnya dari pantulan kaca jendela. Perut kamu udah mulai kelihatan. Nat, berapa bulan? Nadia membelai perutnya dengan senyum puas. 4 bulan. Dia pengin anaknya lahir pas kita udah resmi. Suara kursi bergeser. Jantungku makin kencang. Aku tahu aku tak bisa duduk diam lagi. Pelan-pelan aku berdiri, berbalik, dan menatap langsung ke wajah Nadia. Dia terdiam seketika. Wajahnya yang tadinya penuh senyum berubah pucat. Bu, Zaskia. Temannya kebingungan, menoleh ke kanan kiri. Ini, siapa? Aku melangkah maju, menatap Nadia tanpa berkedip. Istrinya Randy. Wanita yang kamu sebut terlalu manja. Itu, ya, itu aku. Nadia mencoba tersenyum kaku. Bu, saya bisa jelasin. Jelaskan? Kamu hamil anak suami saya, dan minggu depan mau menikah di Grand Lotus Hotel. Apalagi yang mau kamu jelasin? Suaraku nyaris bergetar, tapi mataku tetap menatapnya tajam. Beberapa pengunjung kafe mulai memperhatikan kami. Teman Nadia terlihat gugup, meraih tasnya, seakan ingin segera pergi. Nadia mencoba mengalihkan pandangan. Bu, Randy yang datang ke saya, bukan saya yang... Cukup, potongku dingin. Aku nggak butuh cerita versi kamu. Semua yang keluar dari mulutmu hari ini sudah cukup jelas. Aku mendekat, suara pelan tapi penuh amarah. Katakan pada Randy, aku akan menemuinya. Dan kali ini, aku nggak akan datang sebagai istri yang memohon penjelasan. Aku akan datang sebagai wanita yang siap merobohkan semua kebohongan kalian. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan melangkah keluar. Hujan sudah deras, tapi aku tak peduli. Rasanya setiap tetes hujan membasuh sisa keraguan yang dulu pernah menahanku. Di mobil, aku menyalakan ponsel dan menelepon Mila. Kia, suaramu kenapa? Aku baru dengar semuanya, langsung dari mulut Nadia. Dia hamil, Mil. Dia bilang Randy janji nikahin dia minggu depan. Resepsi di Grand Lotus Hotel. Mila mengumpat pelan. Astaga, Kia, ini udah keterlaluan. Kamu mau aku apain? Mau aku cari fotografer buat nyiapin bukti di resepsi itu? Aku menghela napas panjang. Bukan cuma bukti, Mil. Aku mau semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Hening sejenak, lalu Mila menjawab mantap. Kalau gitu, kita perang. Tapi perang yang rapi, Kia. Kita main cerdas. Aku tersenyum tipis meski hatiku masih perih. Ya, kita main cerdas. Di luar, hujan terus mengguyur. Tapi entah kenapa, aku merasa api di dalam diriku baru saja dinyalakan. Ayahku berdiri di tengah ruang tamu, napasnya berat, wajahnya merah padam seperti baru saja menahan amarah yang terlalu lama. Di tangannya, sebuah kartu undangan berwarna putih gading dengan hiasan embos emas. Aku mengenali logo di pojoknya, Grand Lotus Hotel. Ini apa-apaan, Kia? Suaranya meledak, membuatku yang duduk di sofa terlonjak. Dia undang investor untuk pernikahannya sendiri. Dan, bukan sama kamu. Tanganku bergetar saat mengambil undangan itu. Di situ, jelas tertulis. Randy Pratama and Nadia Putri, with love, we invite you to share our joy. Tanggalnya, minggu depan. Aku merasa perutku seperti diikat tali besi. Ada bagian dari diriku yang masih berharap ini semua salah paham, tapi bukti ini,
tidak bisa dibantah lagi. Ayah memijit pelipisnya, lalu menatapku tajam. Kia, kenapa kamu nggak bilang apa-apa sama papa? Kamu pikir papa nggak pantas tahu kalau menantunya ini berkhianat? Aku menelan ludah, suaraku nyaris pecah. Pak, aku baru benar-benar yakin setelah dengar langsung dari mulut Nadia kemarin. Ibuku, yang duduk di sebelah, memegang tanganku erat. Matanya berkaca-kaca. Anakku, kenapa kamu simpan sendiri semua ini? Papa dan Mama bisa melindungi kamu, Nak. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi. Aku cuma nggak mau bikin papa marah. Aku tahu hubungan bisnis papa sama Randy dan perusahaannya penting. Aku takut. Takut? Ayah memotong cepat. Lebih penting harga diri anak papa daripada bisnis. Kamu pikir papa akan diam melihat anaknya dipermainkan di depan publik? Tiba-tiba ponselku bergetar di meja. Nama Randy muncul di layar. Aku tatap sebentar, lalu mengangkatnya. Halo, ucapku datar. Sayang, suara Randy terdengar seperti biasa, seakan tidak ada badai yang sedang ia timbulkan. Aku minggu depan harus keluar kota. Ada meeting besar sama calon investor luar negeri. Mungkin 3 hari nggak bisa pulang. Aku melirik ayah, lalu mengaktifkan speakerphone. Meeting besar? Di luar kota? Tanyaku sambil menahan nada sinis. Iya. Kenapa? Jawabnya enteng. Ayah maju, berdiri tepat di depan ponsel. Kamu yakin meeting itu di luar kota, Endra? Bukan di Grand Lotus Hotel, dengan gaun pengantin dan undangan ke investor. Keheningan sesaat di ujung sana. Lalu suara Randy terdengar kaku. Pak, saya bisa jelasin. Tidak usah jelasin, potong ayah tegas. Kamu sudah jelasin semuanya dengan undangan ini. Aku bisa mendengar napas Randy yang tiba-tiba berat. Kia, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku tertawa hambar. Oh, jadi aku salah pikir? Salah pikir kalau kamu mau menikahi Nadia yang sedang mengandung anakmu? Salah pikir kalau kamu sudah mengundang investor dan relasi bisnis keluargaku untuk hadir? Seakan ini pesta kemenanganmu. Dia diam. Ayah memukul meja, membuatku terlonjak. Randy, mulai detik ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kontrak kerjamu di perusahaan juga akan kami tinjau ulang. Dan soal properti-properti yang ada atas nama perusahaan, bersiaplah. Pak, tolong, ini masalah pribadi saya sama Kia. Masalah pribadi? Ayah menggeram. Kamu sudah bawa investor dan nama perusahaan keluarga ke dalam aibmu. Itu bukan lagi masalah pribadi. Itu penghinaan terbuka. Ibuku mengelus punggungku, suaranya lembut tapi tegas. Kia, Nak, kita tidak akan biarkan kamu sendirian melawan ini. Aku menatap ayah dan ibu bergantian, lalu kembali bicara ke Randy. Ren, aku harap kamu menikmati pesta itu. Karena itu akan jadi pesta terakhir yang akan kamu nikmati tanpa konsekuensi. Minggu depan, aku akan datang. Tapi bukan untuk memberkati pernikahanmu. Telepon terputus. Sunyi menyelimuti ruangan, tapi bukan sunyi yang damai, ini sunyi sebelum badai. Ayah menatapku lekat-lekat. Kia, kamu yakin mau datang ke resepsi itu? Aku mengangguk pelan, tapi pasti. Iya, Pak. Aku mau semua orang yang datang tahu siapa Randy dan Nadia sebenarnya. Aku mau mereka kehilangan muka di depan semua orang yang selama ini mereka coba rayu. Mata ayah berkilat marah, tapi juga bangga. Kalau begitu, kita siapkan permainan ini dengan rapi.
Papa akan pastikan setiap investor tahu siapa yang sebenarnya mereka undang. Ibuku menambahkan, dan Mama akan pastikan kamu tampil cantik, tegar, dan mematikan. Aku menghela napas panjang. Luka di hatiku belum sembuh, tapi satu hal sudah pasti. Minggu depan, Grand Lotus Hotel akan menjadi saksi bukan hanya pesta pernikahan, tapi juga kejatuhan dua orang yang sudah mengkhianatiku. Aku, Mila, Bima, dan Darto duduk melingkar di ruang kerja kecil di lantai 2 rumahku. Di tengah meja, ada denah Grand Lotus Hotel yang sudah penuh coretan spidol merah. "Kia, kita bisa masuk lewat pintu loading barang," kata Bima sambil menunjuk bagian belakang hotel di denah. Security di situ biasanya nggak terlalu ketat kalau ada acara besar. Kita pura-pura jadi kru catering. Aku menyandarkan punggung, memikirkan detailnya. Kalau security minta ID, Darto, yang dari tadi mengunyah keripik santai, menimpali, "Tenang. Gue punya kenalan di bagian catering. Dia bisa bikinin ID palsu yang kelihatan asli." Tapi, ia berhenti sejenak, menatapku serius. "Kia, ini bukan cuma masuk doang. Kalau kita mau balas dendam, kita harus pastiin semua tamu tahu kebenarannya." Mila mengangguk cepat. "Betul. Aku udah mikir, kita harus punya bukti visual. Foto-foto, video, chat, semuanya. Dan kita tayangin di layar besar ballroom sebelum acara dimulai." Aku menatapnya, separuh kagum, separuh ragu. "Kamu yakin bisa akses layar itu?" Mila tersenyum licik. "Kamu lupa? Adikku kerja di bagian teknis hotel itu. Dia bisa atur supaya laptop kita jadi sumber utama proyektor malam itu. Begitu waktu tepat, bam, semua tamu lihat." Bima ikut terkekeh. "Aku bisa ambil semua rekaman CCTV Randy yang kita punya. Ada dia masuk hotel sama Nadia. Ada juga waktu mereka berdua di restoran padahal ngaku kerja lembur." Aku menatap mereka satu persatu. "Kalian semua sadarkan, ini bisa jadi besar. Nama Randy hancur. Tapi mungkin kita juga akan disorot media." Darto mengangkat bahu. "Justru itu bagus. Kalau publik tahu, mereka nggak bisa lagi pura-pura bersih." Mila mencondongkan tubuh ke depan, menatapku dalam. "Kia, ini kesempatanmu buat berdiri di atas panggung, bukan lagi jadi korban yang diam-diam nangis di rumah. Kamu harus bikin mereka nyesel." Aku menarik napas panjang. Ada rasa takut, tapi juga semangat aneh yang mulai menyala. "Baiklah, kita akan lakukan ini. Tapi rencananya harus sempurna. Kita masuk lewat loading dock jam 6 sore. Darto, kamu pastikan jalur aman. Bima, kamu pegang semua file bukti. Mila, koordinasi sama adikmu di teknis. Aku berhenti sejenak. Aku akan pastikan penampilan malam itu bikin Nadia nggak bisa berkedip." Mereka semua tertawa kecil, tapi nada di udara jelas serius. "Kalau boleh jujur, Kia," kata Bima sambil merapikan kertas, "gue udah gak sabar lihat wajah Randy pas dia sadar dia ketahuan di depan semua orang yang dia undang." Aku tersenyum tipis. Ya, kali ini, semua orang akan lihat siapa dia sebenarnya. Suasana menjadi hening sejenak. Di luar, suara angin malam terdengar samar. Aku tahu langkah ini tidak akan bisa ditarik kembali. Tapi setelah semua yang dia lakukan, aku siap. Minggu depan, Grand Lotus Hotel tidak akan hanya menggelar resepsi pernikahan. Itu akan menjadi panggung kejatuhan Randy dan Nadia, dan aku akan berdiri di sana, menyaksikannya. Malam sebelum acara, udara di Grand Lotus Hotel terasa dingin, tapi bukan karena AC. Ada hawa tegang yang menusuk sampai ke tulang. Aku, Mila, Bima, dan Darto berjalan cepat melalui lorong belakang hotel.
Lampu-lampu lorong remang, hanya cahaya kuning pucat yang menyorot lantai marmer dingin. Bima memegang ID palsu yang kami siapkan. Kalau security tanya, kita bilang mau cek setup untuk catering besok, bisiknya. Kami lolos dari pos pemeriksaan belakang, lalu masuk ke area loading barang. Bau besi, plastik, dan bunga segar bercampur di udara. Dari kejauhan, aku mendengar suara dentingan logam dan obrolan pekerja hotel yang sedang menata meja. Begitu melangkah masuk ke ballroom utama, langkahku otomatis terhenti. Mataku membelalak. Di depan sana, terpampang backdrop raksasa, Randy Hati Merah 2 Nadia. Hurufnya berwarna emas, dikelilingi lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip. Bunga-bunga putih dan mawar merah memenuhi seluruh ruangan, membentuk lorong cantik menuju pelaminan. Lantai ballroom berlapis karpet merah marun, dan meja-meja bundar sudah dihias taplak putih dengan rangkaian bunga di tengahnya. Semuanya terlalu indah. Indah untuk sebuah pengkhianatan. Aku berdiri mematung, mataku panas. Air mata menggenang, tapi kali ini bukan karena sedih semata, ada bara kemarahan yang semakin membesar di dadaku. Mila berjalan mendekat, menatapku khawatir. Kia, kalau kamu gak kuat, kita bisa keluar dulu. Aku menggeleng pelan, suara serak keluar dari bibirku. Tidak. Aku harus lihat ini. Aku harus rasakan semuanya. Supaya besok, aku tahu kenapa aku melakukan ini. Darto, yang sejak tadi memotret ruangan, berbisik, kita harus cek posisi proyektor dan laptop. Kalau mau tayangin video besok, kita harus tahu portnya di mana. Kami berjalan ke pojok ruangan. Di sana, ada meja teknis dengan laptop hotel dan kabel-kabel tebal mengarah ke proyektor yang menggantung di langit-langit. Mila memotret dan mencatat semuanya di ponselnya. Bima mengeluarkan flash disk hitam kecil dari saku. Besok, ini yang akan jadi mimpi buruk mereka. Aku menatapnya. Pastikan semua file aman, Bim. Kalau perlu, kita simpan di 2 tempat. Saat kami akan keluar, aku berhenti sekali lagi di depan backdrop itu. Huruf-huruf emas itu terasa seperti menertawakanku. Randy dan Nadia, aku mengucapkannya pelan, lalu mengepalkan tangan. Aku janji, bisikku pada diriku sendiri, besok malam semua orang akan tahu, kalau cinta kalian dibangun di atas kebohongan. Aku berbalik meninggalkan ruangan, meninggalkan aroma bunga yang menusuk hidungku, membawa sisa rasa pahit yang berubah menjadi tekad. Besok, di ruangan yang sama, bukan hanya mereka yang akan berdiri di atas panggung. Aku juga akan berdiri, tapi sebagai penentu akhir permainan ini, ballroom Grand Lotus malam itu bagaikan istana. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan. Musik lembut mengalun dari sudut panggung, dan pelayan lalu lalang membawa gelas sampanye di atas nampan perak. Para tamu mengenakan gaun dan jas terbaik mereka, wajah mereka penuh senyum. Setidaknya, sampai aku masuk. Aku melangkah perlahan melewati pintu utama, gaun hitam satin membalut tubuhku. Sepatuku berhak tinggi, suaranya mengetuk lantai marmer dengan ritme mantap. Rambutku disanggul rapi, make up tegas di mata, bibir merah darah, seperti peringatan akan badai yang akan datang. Bisik-bisik segera terdengar. Itu, bukannya istri sah Randy, suara seorang wanita parubaya terdengar jelas. Loh, kok bisa dia di sini? Timpal pria di sebelahnya. Aku pura-pura tidak mendengar. Tatapanku lurus ke arah pelaminan, di mana Randy berdiri dengan setelan jas putih, sementara Nadia di sampingnya tersenyum lebar dengan gaun pengantin putih berpayet. Senyum itu langsung memudar ketika matanya bertemu denganku. Mila muncul dari sisi ruangan, menyamar sebagai salah satu kru teknis dengan headphone di leher. Dia menyelipkan sesuatu di tanganku,
remote kecil hitam. Ini tombolnya. Begitu aku kasih kode, kamu tekan, bisiknya. Bima dan Darto sudah berada di meja teknis di belakang, pura-pura memeriksa kabel. Aku melihat mereka memberi isyarat jempol. Semua posisi siap. Seorang MC naik ke panggung. Hadirin sekalian, mari kita sambut pasangan pengantin kita, Randy dan Nadia. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Randy tersenyum ke arah tamu, Nadia menggandeng lengannya. Mereka melangkah ke tengah panggung seperti sepasang bintang. Aku maju ke arah mereka, langkahku mantap. Tamu-tamu mulai memperhatikan, beberapa bahkan memegang ponsel untuk merekam. Zaskia, suara Randy terdengar kaget, matanya melebar. Selamat malam, suamiku, jawabku dingin, cukup keras agar tamu di barisan depan mendengar. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Nadia menatapku tajam. Kamu ngapain di sini? Ini acara pribadi. Pribadi? Aku terkekeh pelan. Lucu sekali. Seingatku, pernikahan yang melibatkan investor, media, dan pejabat kota, bukan acara pribadi. Randy mencoba menahan wajahnya tetap tenang. Kia, tolong, kita bicarakan di luar. Jangan bikin malu. Aku mendekat, jarak kami hanya 1 meter. Oh, kita akan bicara. Tapi bukan cuma kita berdua. Semua orang di sini harus dengar. Sorakan kecil mulai terdengar. Tamu-tamu berbisik-bisik, beberapa maju sedikit untuk mendengar lebih jelas. Mila memberi isyarat dari jauh. Saat Randy hendak memegang lenganku, aku menekan tombol di remote. Lampu ballroom tiba-tiba meredup, dan layar LED besar di belakang panggung menyala. Gambar pertama, rekaman CCTV Randy dan Nadia masuk ke hotel tengah malam. Tamu-tamu mulai riuh. Gambar berikutnya, foto mereka makan malam berdua di restoran mahal, tangan Randy menggenggam tangan Nadia. Lalu potongan chat. Randy, sabar sayang, sebentar lagi kita bebas. Aku janji. Nadia, aku nggak mau bayi ini lahir tanpa status. Nadia memucat. Randy melangkah mundur, wajahnya berubah pucat pasi. Teriakan kecil terdengar dari barisan tengah. Astaga! Jadi gosip itu benar. Dia ninggalin istrinya yang sah. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, memandangi layar tanpa berkedip. Hadirin sekalian, suaraku terdengar tegas, inilah pasangan yang Anda rayakan malam ini. Mereka berdua mengkhianati pernikahan sah saya, di belakang keluarga saya, dan di belakang Anda semua yang hadir di sini. Randy mencoba bicara, Kia, hentikan ini. Aku menatapnya tajam. Berhenti? Kau yang seharusnya berhenti, berhenti berbohong. Nadia berusaha memulihkan wajahnya. Kamu cemburu, Kia. Randy mencintaiku. Kami akan membangun keluarga bahagia. Aku memotongnya, suaraku tajam seperti pisau. Keluarga bahagia? Kau pikir kebahagiaan bisa dibangun di atas air mata orang lain? Beberapa tamu mulai meninggalkan ruangan, jelas kecewa. Seorang investor senior mendekati ayahku yang duduk di depan, menggeleng-gelengkan kepala. Ayahku menatap Randy dengan tatapan yang bisa membakar. Aku melangkah mendekat ke mikrofon di panggung. Randy, aku ingin kau ingat satu hal. Saat semua orang pergi, saat semua pintu tertutup, kau akan sendirian. Dan kau akan ingat malam ini, malam di mana kebohonganmu mati. Aku menjatuhkan remote di lantai, bunyinya nyaring. Lalu aku berbalik, gaunku berayun saat aku berjalan keluar ballroom, meninggalkan ruangan yang penuh dengan tatapan tercengang, bisikan, dan reputasi yang hancur berantakan.
Suara bisik-bisik tamu yang masih kaget dari pemutaran rekaman tadi belum sepenuhnya hilang ketika aku melangkah mundur dari panggung. Tanganku bergerak ke tas kecil di bahu. Napasku teratur, tapi dadaku bergemuruh seperti gendang perang. Aku membuka resleting tas pelan-pelan. Botol plastik besar berisi cairan bening muncul di genggamanku. Beberapa tamu di barisan depan langsung melotot. Bau menyengat mulai menyebar begitu tutup botol kubuka. Astaga, itu bensin, bisik seorang wanita muda sambil menutupi hidungnya. Randy langsung maju, wajahnya berubah pucat pasi. Kia, jangan macam-macam. Kamu mau apa? Aku menatapnya lurus. Aku mau memastikan hari ini jadi hari yang benar-benar kalian ingat, seumur hidup. Tanpa ragu, aku mulai menyiram backdrop megah bertuliskan Randy Hati Merah 2 Nadia. Bunga-bunga putih yang tadi berdiri anggun kini basah kuyup oleh bensin, kelopaknya menghitam sedikit demi sedikit. Karpet merah menuju pelaminan ikut kuyup, meninggalkan jejak mengilap di bawah cahaya lampu kristal. Kia, hentikan. Kau sudah gila. Randy mencoba mendekat, tapi Bima dan Darto yang berdiri di dekat panggung langsung bergerak menghadangnya. Jangan sentuh dia. Suara Bima tegas, nada ancaman jelas terdengar. Nadia memekik, mundur sambil memegang perutnya. Randy, lakukan sesuatu. Dia mau bakar semuanya. Aku melirik Nadia sekilas, lalu kembali fokus menyiram. Tenang saja, Nadia. Aku cuma bakar dekorasi, bukan bayi di perutmu. Meski, itu juga hasil dari kebakaran moral kalian. Ruangan mulai ricuh. Sebagian tamu berdiri, sebagian mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Aku tahu video ini akan tersebar besok pagi, dan itu bagian dari rencanaku. Ayahku berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam. Kia. Cukup. Jangan libatkan dirimu dalam tindakan bodoh. Aku menoleh, menatap ayahku dengan mata berkaca-kaca. Ayah, aku sudah diam, sabar, mencoba menjaga nama baik keluarga ini. Tapi malam ini, mereka bukan hanya menghancurkan pernikahanku, mereka mempermalukan kita di depan seluruh kota. Ayahku terdiam, tak sanggup membalas. Aku mengeluarkan korek gas dari saku gaun. Cahaya kecil menyala, menari-nari di ujung jariku. Semua mata terpaku. Kia, matikan itu. Pikirkan akibatnya, teriak salah satu tamu pria, mungkin seorang pejabat. Randy melangkah maju, suaranya memohon. Sayang, jangan lakukan ini. Kita bisa bicara. Aku minta maaf. Aku salah. Aku terkekeh, tapi tawaku hambar. Maaf? Setelah semua kebohongan, semua malam yang kau habiskan bersamanya, semua janji yang kau buat padaku lalu kau tabrak sendiri, maafmu hanyalah bensin tambahan di api ini. Tanpa memberi kesempatan lagi, aku menjatuhkan nyala korek ke backdrop. Wush! Api langsung menjalar cepat, memakan kain putih dan bunga segar yang tadi tampak suci. Bau bensin bercampur dengan aroma bunga terbakar memenuhi ruangan. Asap mulai naik ke langit-langit. Teriakan panik pecah. Api! Api! Cepat keluar! Beberapa pelayan berlari mengambil apar, tapi Bima dan Darto memblokir jalan terdekat ke panggung, memastikan apinya cukup terlihat sebelum ada yang memadamkannya. Randy berusaha melewati mereka. Kalian gila? Ini bisa jadi kasus pidana. Bima hanya tersenyum tipis. Bos, ini belum seberapa dibanding dosa lu sama Kia. Nadia menjerit, berlari ke arah pintu sambil memegang gaunnya agar tidak tersandung. Tamu-tamu kaya yang tadi anggun kini berdesakan, wajah mereka penuh ketakutan. Kamera ponsel tetap menyala,
merekam setiap detik kehancuran pesta ini. Aku berdiri di depan api yang membesar, wajahku diterangi cahaya oranye yang berkobar. Rasanya, ada kepuasan aneh di dadaku. Semua kebohongan yang dibangun Randy dan Nadia, semua keindahan palsu mereka, kini hancur jadi abu di depan mata semua orang. Randy menatapku dengan campuran marah dan takut. "Kia, kamu akan menyesal." Aku tersenyum tipis. "Tidak, Ren. Justru untuk pertama kalinya, aku merasa lega." Sirene pemadam kebakaran mulai terdengar di kejauhan. Beberapa petugas keamanan hotel mencoba memadamkan api, tapi bagian backdrop sudah hampir habis terbakar. Karpet bunga berubah jadi abu hitam. Aku menuruni panggung perlahan, melewati Randy yang masih terdiam. Saat jarak kami sejajar, aku berbisik di telinganya. "Kau pikir kau bisa membuangku seperti sampah? Malam ini, aku yang membuangmu." Lalu aku berjalan keluar ballroom, diikuti Mila, Bima, dan Darto. Pintu besar tertutup di belakang kami, meninggalkan Randy, Nadia, dan semua tamu mereka di tengah kepanikan dan asap tebal. Api sudah mulai merayap lebih tinggi, lidah-lidahnya menyambar bunga-bunga putih yang dulu terlihat anggun, kini berubah menjadi bara hitam. Suara pecahan gelas terdengar di sudut ruangan, ketika salah satu dekorasi kristal jatuh karena panas. Aku berdiri tegak di tengah kobaran itu, gaun hitamku berkibar tipis karena hembusan angin panas. Semua mata masih tertuju padaku, bahkan mereka yang sudah hampir mencapai pintu keluar tak bisa berhenti melihat. Aku menarik napas dalam, lalu berteriak sekuat tenaga. "Selamat menikah, Ren. Semoga pernikahanmu ini terbakar bersama semua kebohonganmu." Suara itu menggema di seluruh ballroom. Mikrofon yang masih terhubung ke sistem suara memantulkan tiap kata dengan jelas. Nadia menjerit, memeluk perutnya. "Randy, lakukan sesuatu. Dia gila." Randy hanya berdiri terpaku, wajahnya pucat seperti kain spray. Keringat mengalir di pelipisnya, entah karena panas atau rasa malu. "Kia, tolong berhenti." Semua orang melihat. Suaranya nyaris berbisik, tapi tetap terdengar putus asa. Aku melangkah mendekat, menatap matanya tajam. Itu justru tujuannya. Semua orang harus melihat siapa kamu sebenarnya. Pencuri, pembohong, dan pengecut. Teriakan tamu semakin panik. "Cepat keluar." "Ada yang telepon pemadam belum?" Asap mulai menuruni langit-langit, membuat lampu gantung kristal tampak suram dan berkabut. Ayahku mencoba maju, tapi Bima menahannya. "Pak, biarkan dia. Ini haknya. Mereka yang mulai, biarkan Kia yang mengakhiri." Wajah ayahku tegang, tapi dia tidak lagi mencoba menghentikanku. Ada kesadaran pahit di matanya, bahwa anak tunggalnya sudah dipermainkan terlalu jauh. Randy melangkah satu langkah mendekat, mencoba bersuara lebih tegas. "Kia, kalau kamu mau marah, silakan. Tapi jangan bawa semua orang ke dalam masalahmu." Aku tertawa, tawa pendek tapi penuh sinis. "Masalahku? Kau selingkuh di belakangku, menghamili asistenmu, lalu mengadakan pesta mewah dengan uang dari perusahaan ayahku. Ini masalahku, masalah keluargaku, dan masalah semua orang yang selama ini percaya sama kamu." Nadia memandangku dengan mata penuh benci. "Kamu pikir kamu siapa sampai bisa mempermalukan aku seperti ini?" Aku menoleh pelan padanya, menatap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku istri sah Randy. Dan kamu cuma gangguan sementara yang kebetulan hamil." Beberapa tamu tersedak napas mendengar kata-kataku. Sebagian lagi tak bisa menahan diri untuk menutupi mulut, shock sekaligus terhibur.
Kamera ponsel semakin banyak terangkat, memastikan setiap detik terekam. Aku mengangkat tangan, menunjuk ke arah keduanya. Lihat baik-baik semua orang. Inilah pasangan yang kalian rayakan malam ini. Pengkhianat yang tak segan menginjak janji suci demi nafsu murahan. Sorakan kecil terdengar dari sudut ruangan, entah dari siapa, tapi itu membuat Nadia semakin memerah. Kamu akan membayar untuk ini, katanya sambil gemetar. Aku tersenyum miring. Aku sudah membayar terlalu mahal. Sekarang giliran kalian yang bayar, dengan reputasi kalian. Api di backdrop mulai merembet ke kain pelaminan. Beberapa petugas hotel akhirnya berhasil membawa apar dan menyemprotkan busa putih, tapi kerusakan sudah terlanjur parah. Bunga-bunga, kain, dan sebagian dekorasi mahal hancur total. Seorang tamu pria parubaya, mungkin investor, mendekat ke Randy dengan wajah marah. Ini pernikahan atau skandal? Saya datang untuk acara resmi, bukan tontonan murahan. Randy mencoba menjelaskan, tapi pria itu sudah pergi, menggelengkan kepala. Aku tahu, efek dari malam ini akan menjalar ke karir dan bisnisnya. Aku melangkah mundur perlahan, mengambil tas yang tadi kutaruh di kursi. Mila muncul dari kerumunan, wajahnya antara lega dan kagum. Kia, gila, kau benar-benar nekat, bisiknya. Aku cuma melakukan apa yang mereka pikir aku nggak berani lakukan. Jawabku sambil menatap panggung yang kini basah oleh busa pemadam tapi masih berasap. Bima menepuk bahuku. Kita harus keluar sekarang sebelum keamanan hotel mencoba nahan kamu. Aku mengangguk, tapi sebelum pergi, aku memandang Randy sekali lagi. Ren. Dia mendongak, matanya masih panik. Jangan pernah hubungi aku lagi. Dan pastikan, kalau kau mau selingkuh lagi, pilih tempat yang gak bisa aku bakar. Suara sirene semakin dekat. Sebagian tamu sudah keluar, sebagian masih terjebak macet di pintu utama. Aku dan timku keluar lewat pintu samping, angin malam langsung menyapu wajahku, membawa aroma bensin yang masih melekat di kulit. Di luar, beberapa orang masih berkerumun, mencoba memotret dari jendela. Dari sini, cahaya merah biru mobil pemadam dan polisi sudah berkedip-kedip. Mila memandangku sambil tersenyum getir. Kau sadarkan, ini bakal viral besok. Aku tersenyum. Itu bagian dari rencananya. Malam itu, aku tahu pernikahan mereka mungkin akan tetap berlangsung, tapi tidak akan pernah sama. Mereka bisa menikah di atas puing-puing dekorasi, tapi kebohongan mereka sudah dibakar habis di depan mata semua orang. Dan api itu, walau padam di ruangan, akan terus membakar nama mereka di luar sana. Keesokan paginya, aku terbangun bukan karena sinar matahari, tapi karena suara notifikasi ponsel yang tak berhenti berbunyi. Puluhan, lalu ratusan pesan masuk. WhatsApp, Instagram, bahkan email. Mila meneleponku lebih dulu. Kia. Kau harus lihat ini. Semua akun gosip besar sudah unggah videonya. Aku bangkit setengah malas, setengah penasaran. Videoku yang mana? Yang kemarin malam, saat kau nyiram bensin dan nyalain api. Itu, gila banget. Komentarnya ribuan, dan mayoritas, mendukungmu. Aku membuka Instagram. Akun-akun gosip memposting videoku berdiri di tengah ballroom, gaun hitamku kontras dengan kobaran api di belakang. Ada teks besar di layar, istri sah datang ke pernikahan suami dengan selingkuhan. Lalu, jumlah penontonnya sudah jutaan. Komentar-komentar bermunculan. Queen, api. Gini nih kalau perempuan udah disakiti terlalu lama. Randy Nadia, selamat, kalian resmi pasangan paling dibenci tahun ini. Aku menatap layar ponsel, antara ingin tertawa dan menangis. Dunia tahu, semua orang tahu, dan tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Beberapa jam kemudian, ayah masuk ke kamarku.
Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Kia, kamu sudah bangun?" Aku mengangguk pelan. "Iya, yah. Kalau mau marahin aku soal kemarin, silakan. Aku siap." Tapi ayah hanya menghela napas panjang. "Kamu pikir aku marah? Tidak. Aku bangga kamu berani berdiri untuk dirimu sendiri. Randy itu sudah terlalu lama bermain di belakang kita. Dan mulai hari ini, dia bukan lagi bagian dari perusahaan ini." Aku terdiam, lalu menatapnya. "Ayah, kamu serius?" "Serius. Aku sudah perintahkan HRD untuk memproses pemecatan resminya. Semua investor juga sudah tahu kelakuannya. Perusahaan tidak butuh orang seperti itu." Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku memeluk ayah erat. "Terima kasih, Yah." Siang harinya, berita di media online sudah meluas. Judulnya beraneka macam. Skandal pernikahan terbakar, bos properti pecat menantu. Viral. Istri sah hancurkan resepsi suami dan selingkuhan. Pesta mewah berujung api. Randy tak muncul di publik sejak semalam. Semua akun media sosialnya dihapus, dan aku dengar dari Bima bahwa dia keluar dari rumah kontrakannya di tengah malam. Nadia hilang tanpa jejak. Mila mengirim chat. Katanya Nadia sudah melahirkan di rumah sakit luar kota. Nggak ada yang tahu di mana dia sekarang. Aku hanya mengetik balasan singkat. "Biar saja." Sore itu, ibuku datang ke kamarku membawa secangkir teh hangat. Dia duduk di sebelahku, mengelus rambutku seperti saat aku masih kecil. "Kamu terlalu berharga untuk orang seperti dia, Nak," katanya lembut. Aku tersenyum pahit. Tapi aku bodoh, Bu. Aku percaya dia terlalu lama. "Bukan bodoh. Kamu hanya mencintai dengan tulus. Dan itu bukan kesalahan." Aku menatap wajah ibuku, menyadari bahwa aku masih punya keluarga yang menjadi tempatku pulang, tak peduli seberapa besar badai yang datang. Malamnya, aku berdiri di balkon, memandang lampu-lampu kota. Angin malam terasa segar, seolah membawa pergi semua sisa bau bensin dan asap yang menempel di kulitku. Pikiranku melayang ke malam kemarin. Sorot mata Randy yang panik, teriakan Nadia, bunga-bunga yang berubah jadi abu, semuanya terasa seperti mimpi gila yang baru saja berakhir. Tapi satu hal pasti, aku sudah bebas. Beberapa minggu kemudian, aku memulai rutinitas baru. Aku ikut membantu ayah di perusahaan, tapi di bagian yang berbeda dari Randy dulu. Banyak karyawan yang diam-diam mengucapkan selamat padaku, bukan karena perceraianku, tapi karena keberanianku melawan kebohongan di depan publik. Suatu siang, Bima datang ke ruanganku. "Bu Kia, ada yang nitip surat untuk ibu." Aku membuka amplopnya. Isinya hanya secarik kertas bertuliskan, "Kamu menang." Tapi permainan belum selesai. Aku tersenyum miring. Biarkan saja dia berpikir begitu. Aku nggak main lagi di lapangan yang sama. Beberapa bulan berlalu, nama Randy dan Nadia perlahan memudar dari pemberitaan, tapi peristiwa itu tetap menjadi legenda di kota ini. Setiap kali ada acara pernikahan, selalu ada yang bercanda. "Hati-hati, jangan sampai pernikahanmu dibakar kayak yang kemarin itu." Aku tak lagi merasa sakit hati mendengarnya. Aku malah merasa bangga. Karena di saat banyak orang memilih diam saat disakiti, aku memilih untuk bertarung dan menang. Kini, setiap pagi aku bangun dengan perasaan ringan. Tanpa rasa takut, tanpa rasa curiga. Hidupku mungkin tak lagi sempurna seperti cerita di majalah. Tapi setidaknya aku punya satu hal yang jauh lebih berharga. Kendali penuh atas diriku sendiri. Dan seluruh kota ini tahu, ada satu pernikahan yang tak pernah terlupakan, pernikahan yang kubakar dengan tanganku sendiri.